Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya e-rapot. Oke, Bapak Ibu, yang pertama harus kita lakukan adalah membuka username ya. Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah untuk wali kelas. Wali kelas itu bisa dilakukan oleh guru kelas masing-masing. Nah, di dalam wali kelas ini itu diantaranya ada user ya, lalu ada password, dan ini nanti fungsinya untuk menginput daftar hadir siswa dan cetak rapotnya itu kita menggunakan yang namanya wali kelas. Jadi ada dua ya Bapak Ibu ya untuk membuka e-rapot ini. Yang pertama adalah wali kelas atau guru kelas, yang kedua adalah guru mata pelajaran. Di dalam satu kelas itu pasti ada yang namanya mata pelajaran, baik bahasa Indonesia, PKN dan sebagainya. Nah, di sini berfungsi bukan untuk guru kelas ya untuk menginputkan nilai-nilai mata pelajaran tersebut, tapi kita akan menginputkan di guru mata pelajaran. Jadi ada dua. Yang pertama itu wali kelas untuk mencetak rapor, untuk menginputkan ekstrakurikuler dan sebagainya, dan tugas dan berfungsi untuk guru mata pelajaran adalah untuk menginputkan nilai-nilai mata pelajaran. Nah, jadi kita konsentrasikan ke yang namanya guru mata pelajaran. Oke, di sini ada beberapa user ya. Yang pertama kita menggunakan user NIP ya. NIP ini diperuntukkan untuk yang PNS, dan non PNS-nya itu menggunakan nama ya. Nama, lalu passwordnya itu defaultnya itu adalah 1 sampai 6. Oke, kita lanjutkan saja, kita demokan dulu bagaimana sih caranya untuk mengisi e-rapot ini. Sebetulnya mudah sekali ya Ibu Bapak ya untuk mengisi e-rapot ini. Kita masuk dulu ke browser. Nah, di sini nanti Bapak Ibu ketika servernya sudah diaktifkan ya, kita bisa mengakses e-rapot ini bersama-sama dengan ketentuan itu satu jaringan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung lakukan saja. Di sini alamatnya adalah server ya. Kita ketik saja ini alamat server kita ya, server berapa ini e-rapot itu 2689 ya. Server 2689. Kita klik. Oke, nah di sini nanti Bapak Ibu melihat tampilan login e-rapot. Di sini ada yang namanya username ya, lalu ada password, dan di sini ada level user ya. Di sini level user itu kita masukkan jangan dulu ke wali kelas ya, tapi ke guru. Nah, kita masukkan salah satu contohnya, misalnya kita masuk ke Ibu Dewi. Oke, kita klik. Lalu kita masukkan di sini. Oke, passwordnya itu 123456. Lalu kita login. Tunggu. Oke, Bapak Ibu, seperti itu untuk masuk ke e-rapot ya. Jadi kita konsentrasikan dulu ke yang namanya guru mata pelajaran ya. Nanti di sini Ibu Bapak lihat banyak sekali menu-menu yang ada menu-menu yang ada di sini. Ada yang ubah password, atau Ibu Bapak bisa mengubah password untuk login. Yang kedua adalah data kompetensi dasar. Nah, data kompetensi dasar ini itu sudah disediakan oleh e-rapot. Jadi Bapak Ibu tinggal hanya untuk merencanakan saja. Jadi di sini kita harus berurutan ya Bapak Ibu ya, dari atas ke bawah. Jadi jangan ngacak di mengklik menu. Jadi nanti kita tidak akan mengetahui langkah-langkah yang pertama kali kita lakukan ya. Oke, Bapak Ibu, di sini sudah kita lihat bahwa tampilan e-rapot untuk dashboardnya itu seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung saja
kalau ingin merubah password, Bapak Ibu bisa tinggal ubah password di sini ya. Lalu untuk data kompetensi dasar kita klik. Nah, di sini mata pelajaran bahasa Indonesia itu sudah lengkap ya. Kompetisi atau KI kompetisi dasarnya. Kita abaikan saja ini karena ini sudah otomatis disediakan oleh iRaport. Oke, yang selanjutnya yang ini kita sudah lakukan, kita sudah lihat di sini bahwa kompetisi dasar sudah tersedia. Nah, yang Bapak Ibu konsentrasikan sekarang adalah rencana penilaiannya. Nah, di sini rencana penilaian itu ada 4 ya. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap spiritual, dan yang terakhir itu sikap sosial. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan di pertama dulu di sini. Kita rencanakan dulu untuk nilai harian siswa. Kita klik nilai pengetahuan, lalu kita klik kelasnya 1B. Nah, di sini ada mata pelajaran yang harus kita lakukan memilih ya. Jadi kita memilih misalnya bahasa Indonesia, kita klik. Nah, untuk jumlahnya itu Bapak Ibu bisa tentukan berapa jumlah yang harus kita buat untuk nilai hariannya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau bingung untuk penilaiannya, kita hitung saja KIKD-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 ya. Nah, berarti kita masuk saja 1 KI ini, kompetisi dasar ini kita lakukan ulangan 1 kali lah. Jadi kita masukkan 9. Oke. Nah, di sini sudah 9 karena kita anggap setiap kali untuk kompetisi dasar ini kita akan melakukan ulangan hariannya. Seperti itulah. Nah, untuk itu lalu kita lanjut kelompok tekniknya, kita klik tes tertulis. Ini contoh ya Bu ya. Tes tertulis atau ini penugasan ya, tes tulis. Ini hanya contoh saja Bu ya. Untuk pengisian iRaport PH-nya ya, penilaian hariannya. Semuanya harus diisi ya, apakah dia penugasan atau tertulis. Oke, di sini sudah lengkap ya. Lalu kita scroll ke bawah. Oke. Nah, di sini kalau saya lakukan itu misalnya tes tertulis dari ini, penjelasan maksud ini KI 3.1 ini, kita lakukan klik ya. Kita klik saja karena kita akan melakukan ulangan harian itu setiap kompetensi ya. Kita klik. Jadi seperti ini ya Ibu untuk membuat nilai untuk merencanakan nilai harian. Oke. Di sini ada PTS, kita klik aja di sini satu lah ya. Lalu kita kembali lagi lihat bahwa semua sudah terisi. Lalu kita klik simpan. Oke. Nah, di sini ada peringatan di sini, apabila Anda melakukan rencana penilaian kembali, maka data akan hilang. Oke, apa Anda yakin? Kita klik OK saja. Kita tunggu Bapak Ibu ya untuk proses ulangan harian. Oke, di sini kita lihat kalau kita sudah membuat nilai PH itu, nah di sini ada warna merah. Nah, berarti kita sudah membuat. Jadi ketika kita sudah melihat ada berwarna merah seperti ini, berarti kita sudah membuat rencana nilai pengetahuan. Nah, langkah selanjutnya adalah keterampilan Bapak Ibu ya. Keterampilan sama persis seperti yang tadi saja yang saya lakukan. Lalu klik kelasnya, lalu pilih bahasa Indonesianya, lalu kita pilih saja 2 dulu. Kita lihat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke, 9 kita masukkan 9 di sini angkanya. Nah, di sini masukkan proyek praktek ya. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Untuk lebih jelasnya mungkin saya Bapak Ibu lebih tahu lah ya. Kalau saya hanya contoh saja ini. Sebagian contoh saja. Lalu kita kita klik saja ini 1 ya. Seperti ini Ibu Bapak ya. Jadi pertama yang harus kita buat itu adalah rencananya dulu ya.